Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan nontonnya. Jadi, as requested, aku bakal buat video guitar lesson part 1. Asik. Jadi, di video ini bakal ngebahas tentang nada dasar tiap senar, terus tangga nada yang sama, variasi chord palang, kayak udah diajarin minggu kemarin. Jadi langsung aja kita bahas tentang nada dasar per senar. Jadi gitar itu ada 6 senar. Tiap senarnya itu kalau nggak dipencet punya nada dasarnya masing-masing. Jadi itu perlu banget diingat biar kita tahu buat bikin chord palang dan sebagai lainnya. Untuk buat chord juga kita harus paham tangga nada dan juga nada dasar tiap senar. Jadi yang pertama itu ada nada dasar di senar yang ke-6 yang paling atas ini. Itu dia kalau nggak dipencet itu nada dasarnya E. Terus yang kelima yang senar yang di sini itu kalau nggak dipencet nada dasarnya A. Terus senar yang keempat yang ini itu kalau nggak dipencet nada dasarnya D. Terus juga senar yang ketiga itu kalau nggak dipencet nada dasarnya G. Senar yang kedua itu B. Dan yang terakhir senar yang nomor 1 itu E lagi, tapi ibaratnya dia E tinggi gitu, E naik 1. Jadi kalau udah tahu nada dasar tiap tiap senar, kalau digabungin E A D G B E. Nah, terus yang perlu dipelajarin lagi selanjutnya itu tangga nada. Jadi untuk tangga nada sendiri itu sebenarnya simpel aja, alphabetical, tapi ada rumus sedikit. Jadi kan nada dasar tuh ada 7 sama kayak musik, kayak do re mi fa sol la si do, tapi kalau di gitar itu A B C D E F G. Nah, untuk tangga nada sendiri yang perlu diingat tuh cuman ada yang peralihannya itu naik setengah. Jadi ada yang naik setengah, ada yang naik 1. Nah, untuk yang naik setengah sendiri itu cuman dari B ke C sama E ke F. Sisanya itu naik 1 semua. Jadi misalnya A ke B1, B ke C naik setengah, C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, dan F ke G itu 1 lagi. Itu aja yang perlu diingat. Jadi kalau misalnya di gitar sendiri, kalau udah tahu nada dasarnya, misalnya nih E yang paling atas senar 6, kalau mau naik ke F berarti naik setengah. Nah, untuk di fret sendiri kalau dia naik 1, misalnya di sini kan nggak dipencet nih 0, berarti kalau naik setengah itu berarti dipencetnya di senar 1. Kalau naik 1 itu dipencetnya di senar 2. Jadi gitu. Kalau misalnya dipencet naik 1 itu dia nadanya naik setengah, tapi kalau dipencetnya naik 2, geser 2 gitu maksudnya, geser 2 itu naiknya 1. Jadi ini F, berarti kalau naik 1 atau geser 2 itu F crash. Nah, kayak gitu sih teorinya. Jadi kalau udah ingat yang tadi nada dasar di senar kan, apalagi ini juga di gitar ada penandanya gitu biasanya. Kayak misalnya nih, kalau yang bulatan pertama itu 5, bulatan kedua itu 7, bulatan ketiga itu 9, dan bulatan yang ada duanya ini 12. Jadi untuk bulatan pertama di senar yang ke-6 ini tuh nada dasarnya A. Nah, bulatan kedua ini dasarnya B, itu 7, ini 5, ini 7. Yang ini nada dasarnya ini sebenarnya crash sih. Kalau di yang paling atas ini dia F crash. F crash. Apa namanya? Ini kan C crash, sorry. C crash. Terus kalau ini atas nih baru sih yang 10 dia F. Kok jadi bego sih? B, C. Oh, ini D coy, sorry. C.
D. Sorry. Ini tuh D, di nomor 10 D, balik lagi ke ini ke E. Jadi 12 saya riset kan. Nah, untuk yang senar yang nomor 5 sendiri itu di bulatan yang kelima ini itu D, atau bulatan pertama itu D atau senar kelima fret 5 ya, itu D. Terus senar ketujuh atau bulatan kedua itu E. Ini baru dia F crash yang senar kelima bulatan ke 3 itu senar 9. Nah, ini baru dia di G di nomor 10 nya. Ini balik lagi ke A di nomor 12. Nah, jadi kita udah tahu semua ibaratnya ada dasar di senar dan fretnya. Jadi kalau misalnya kan bingung tuh kalau ketemu nada-nada yang crash kan, misalnya kayak F crash di mana, G crash di mana, terus A crash di mana. Jadi kayak kalau udah tahu tadi misalnya A crash berarti di nomor 6, kalau udah tahu G itu di nomor 3, G crash pasti di nomor 4. Jadi kalau udah tahu nada F di senar yang ini, berarti F crashnya di nomor 2. Gitu aja sih simpelnya. Jadi nggak terlalu pusing mikirnya yang F crash di senar berapa ya, G crash di senar berapa, kayak gitu. Sama juga yang di bawah, misalnya di bawah ini berarti D, berarti kalau D crash di nomor 6, di sini C, kalau C crash berarti di nomor 4, di sini B, ini C. Kalau ketemu A crash berarti di nomor 1, atau biasanya A crash itu juga sama dengan bass atau B besar B kecil, bisa di sini atau bisa di sini. Ini juga A crash kan, kayak gitu. Sekarang yang terakhir kita bahas variasi chord palang. Jadi di chord palang itu kita bisa buat chord mayor, minor, dominan, sama chord 7. Itu basic dulu ya. Jadi untuk di bass atas sendiri itu bikin chord mayornya kayak gini, kayak bikin E, tapi geser 1 terus kita palang, ini F. Dan tadi sesuai kayak rumus bassnya, bentukannya kayak gini, mayor kita geser 1 lagi F crash, geser 1 lagi G, geser 1 lagi G crash, dan seterusnya. Itu untuk mayor biasa. Terus langsung aja ke mayor 7. Mayor 7 bentukannya dia jari telunjuk di senar paling atas, jari tengah di satu fret yang sama di jari telunjuk, tapi di senar yang kedua kayak gini, nggak kelihatan ya. Terus jari manis di nomor 4 di fret 2, ini untuk F mayor 7 ya. Terus jari kelingkingnya di bawah di bawah jari manisnya. Nah, ini untuk chord mayor 7. Oke. Jadi kalau sesuai yang kayak tadi juga pakai bassnya, geser 1 F crash mayor 7, geser 1 G crash mayor 7, G crash mayor 7, G mayor 7, baru geser lagi G crash mayor 7, dan seterusnya begitu. Oke, mayor sudah. Sekarang lanjut ke minor yang atas. Kita masih fokus yang atas dulu ya. Jadi kalau minor yang atas tadi kayak mayor tuh kayak gini, kalau minor tinggal hilangin jari tengahnya doang, jadi itu udah minor. Terus kalau minor 7 itu lepas lagi kelingkingnya. Nah, ini minor 7, dan ada minor 7 yang bisa dipakai buat petikan. Jadi dia bentukannya kayak gini, jadi kayak bikin A gitu tapi pakai kelingking gitu. Terus tambah jari telunjuknya di bassnya paling atas kayak gitu. Nah, itu minor 7, jadi sesuai yang kayak tadi, geser ngikutin bassnya. Oke, sekarang dominan 7 di atas. Nah, jadi kalau dominan 7 biasanya dipakai buat pancing-pancingan juga, makanya harus paham. Dari F mayor gini
lepas kelingkingnya doang, jadi cuman jari telunjuk sama jari manis, jari telunjuk sama jari manis, jari tengah sama jari manis. Nah, ini dominan 7 dan geser-geser terus kalau mau ikutin nadanya. Oke, chord atas down, senar atas down. Sekarang kita ke senar yang di bawahnya. Untuk bentukan mayor yang di bawah itu kayak bikin A kayak gini, tapi kita palang. Itu chord mayor palang di bawah. Ini jadinya bass kan, ini jadinya B. Nah, kalau mayor 7-nya dia bentukannya kayak gini. Jadi senar ini sesuai bassnya. Misalnya bassnya di fret 1, berarti jari telunjuknya itu ada di fret 2, sama jari manis sama jari kelingkingnya itu di fret 3 kalau bikin mayor 7. Nah, untuk letak senarnya dari bassnya misalnya di fret 1, berarti jari telunjuknya itu ada di senar 3 fret 2, jari manisnya di senar 4 fret 3, jari kelingkingnya ada di senar 2 fret 3. Nah, ini berarti bass mayor 7. Bentukannya kayak gini. Oke, dan untuk geser-geser ngikutin dari bassnya aja, berarti bass mayor 7, B mayor 7, C mayor 7, D mayor 7. Oke, mayor down. Sekarang kita lanjut ke minor. Nah, kalau minor itu bentukannya kayak mayor yang di atas tapi turun satu semua. Jadi misalnya mayor kan kalau di bass atas itu bentukannya kayak gini, tapi kalau minor yang di bass bawah turun aja gitu, set, langsung minor, bass minor. Nah, kalau minor 7-nya itu dia bentukannya kayak gini, lepas dari kelingkingnya, kayak mau bikin dominan di bass atas, mau bikin dominan 7 di bass atas. Jadi hilangkan jari kelingkingnya, itu jadi minor 7. Jadi ini bass minor 7. Dan untuk ngikutin mau di nada apa tinggal geser-geser aja lagi, kayak yang tadi udah dijelasin di awal. Nah, sekarang mayor udah, minor juga udah, dominan 7 di bawah. Nah, jadi kalau dominan 7 di bawah itu kayak bikin mayornya, misalnya kayak mayornya kan begini nih, bass mayor biasa. Kalau mau bikin dominan 7-nya, hilangin jari tengahnya. Tapi lebih enak sebenarnya kalau misalnya dari mayor biasa kayak gini, lepas jari tengah, baru tekan yang jari senar 4 itu pakai jari manis. Jadi kayak gini bentukannya. Nah, kayak gini lah, mungkin bisa kelihatan aja lah ya. Ini dominan 7 di bass bawah. Ikut kalau mau nadanya tadi geser-geser aja sesuai nada di bassnya. Nah, seperti itulah kira-kira ya yang bisa dipelajari. Nanti teori-teori dan segala macamnya kita bahas tatap muka. Jadi mungkin sekian video gitar lesson part 1 ini. Semoga dapat dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, mohon maaf lah kalau seperti itu. Jadi thank you for watching. Jangan lupa subscribe and see you di pelatihan selanjutnya. Bye bye.